Selamat datang di Weekly Review NFL dari NFL Fans Indonesia. Halo NFL Fans Indonesia, selamat datang di Week 12 Review. Mantap. Seperti biasa ya, Weekly Review bareng gue Fadil Aksaputra. Di situ ada Agi Angga Dharma Kembali setelah bye week. Ya langsung menyombongkan diri ya. Lihat nih, mic-nya udah ada langsung topi Patriots, sama belakangnya ada ini nih, di belakang gue ada helm Patriots ya yang selalu menemani kita kalau rekaman podcast. Nah, kita bakal nge-review Week 12 yang ada kejutannya juga ya. Ada kejutannya juga. Nah, kita mulai dari ini. Sebelum dimulai, apa tuh? pok dulu. Ntar aja. Gue kesel gue nontonnya. Ntar aja tuh reviewnya. Nah, kita mulai dari pertama ini 3 match pas Thanksgiving ya. Yap. Pas Thanksgiving. Mungkin Thanksgiving. lu yang nonton video atau mendengarkan audio ini mungkin suka bertanya kenapa Lions sama Cowboys sering banget ya main di Thanksgiving ya. Ya. Nah, ternyata itu Lions sama Cowboys tuh pas zaman dulu banget, awal-awal berdiri kalau nggak salah. Nah, mereka tuh yang pertama kali main pas Thanksgiving. Oke. Jadi itu ibaratnya tradisi. Gitu lah. Tradisi Thanksgiving. Jadi Lions sama Cowboys tiap musim fix main di Thanksgiving match ya. Itu balik dari tahun berapa dulu? Wah, itu udah lama ya. Udah lama Makanya banget. sering banyak foto pemain Cowboys lagi bawa turki gitu kan. Iya benar. Zaman-zaman dulu tahun 80-an. Yoi, nah makanya Cowboys sama Lions tuh main mulu. Nah, pertandingan pertama sayangnya Lions kalah nih lawan Bears. Bears yang dipimpin sama backup QB-nya malah. Chase Daniels. Mitch Daniel karena Mitch Trubisky cedera. Nah, ternyata Chase Daniel walaupun backup tapi memberikan kemenangan ya untuk Bears dan menjaga peluang untuk memenangkan NFC North ya kalau Chicago apa sih North ya? North. Ya, North ya? NFC North. North. Nah, ini Chase Daniel 230 yards, 2 touchdown itu career high. Career high. Nah, berhasil mengalahkan salah satu QB high speed. High speed. Berarti ini menurut lu apakah Stafford overpaid atau gimana nih? Should be paid karena Detroit nggak ada pilihan kali. Tapi emang untuk rekor musim ini ya orang udah mulai bicara deal karena udah 47 ya. Iya, 47 ya, loh. musim ini ya. Ya dengan bayaran segitu kan harusnya Stafford bisa lebih, cuman ya we'll see lah. Dia kemarin 0 touchdown ya. 0 touchdown, 2 interception. Dan satunya itu satu interceptionnya pick six sama Eddie Jackson lagi. Oh, lagi dia. Dan yang menariknya ini Chicago defense, walaupun ya yang banyak orang tahu itu Khalil Mack, Roquan Smith, rookie, ternyata Chicago defense ini memimpin interception di NFL. Iya, kan mungkin kalau Khalil Mack dan lain-lain kan orang pada mikir wah ini sacknya tinggi nih atau ya tackle-nya bagus. Nah, ternyata Chicago Bears memimpin interception stats tim di NFL sebanyak 20 interception. Si Fuller ada 5 dia. Fuller ada 5, terus Amo Kamara 2 sama Eddie Jackson berapa tuh Eddie Jackson itu ada 4. Wah gila ya. Yep. Berarti kalau menurut lu apakah defensive back-nya Bears salah satu yang terbaik karena 20 interception? Salah satu yang underrated menurut gue. Karena orang kan fokusnya di rush ya. Apalagi ada Khalil Mack. Terus di tengah ada Trevathan, ada Eddie Goldman dan lain-lain. Iya. Tapi ternyata diam-diam secondary-nya ini salah satu yang paling berbahaya. Iya benar. Nah, terus kalau di Lions kan Kerryon Johnson gak main. Ya. Terus diganti sama mantan pemain lo ya. Yep, LeGarrette Blount sama mantan pemain gue juga sih. LeGarrette Blount. Nah, ternyata LeGarrette Blount main langsung bikin 2 rushing touchdown. Tapi ya hasilnya berkata lain ya. Nah, terus pertandingan selanjutnya ini Cowboys. Tim kedua yang langganan Thanksgiving Day match. Cowboys mengalahkan Redskins 31-23.
si ini siapa? Mega game dari Amari Cooper. Ya Amari Cooper gila sih. Amari Cooper bikin 180 receive yard sama 2 receive touchdown. Wow gila. Yep. Good Zeke- trade. Iya, Zeke seperti biasa ya. 121 rushing yard, 1 touchdown. Prescott juga 2 rushing sama 2 passing sama 1 rushing touchdown ya. Ya. Nah, terus ini juga di Redskins si Colt McCoy jadi starting QB karena Alex Smith yang cederanya sangat-sangat parah gitu ya. Ya. Sayang sekali. Colt McCoy tapi sayangnya bikin 3 2 interception. touchdown sama 3 interception. Berarti Sayang sekali. kalau menurut lu sama sih kayak week 11 review kemarin. Menurut lu Cowboys bisa menang NFC East gak? Cowboys, ada siapa aja Dil? Cowboys, Redskins, Eagles, Less Giants. knowledge gue kalau divisi. Iya, NFC sih. Kalau NFC gue lebih hafal East sih karena rivalry-nya panas gitu. Cowboys, Giants, and then siapa lagi? Cowboys, Giants, Redskins, Eagles. Nah, berarti nih head to headnya kayaknya sama Eagles nih. Oke. Eagles, Kenapa tuh? Ya, sorry to say, si pemenang Super Bowl itu Udah out tahun aja ini. lah ya. Ya. Tahun ini emang agak goyah, mereka kan agak Iya. agak nggak konsisten karena emang injury-nya banyak banget. Iya. Dan setahu gue Eagles tuh week 1 starting defense-nya sama sekarang tuh completely beda banget, banyak yang diganti. Iya. Jadi chancesnya Cowboys adalah kalau Eagles tetap keep struggling sih. Oke. Jadi menurut gue gunakanlah ketika Eagles lagi goyah. Lagi gue ya. Oke. Ini juga Cowboys karena performanya lagi bagus, sekarang lagi 3 winning streak. Yap. 3 winning streak. Jadi Dari Cowboys 35 jadi 65 sekarang. 35 jadi 65, jadi Cowboys memimpin NFC East sementara ya. Nah, Yep. pertandingan selanjutnya ini ya pertandingan seperti biasa membantai, cuman ini nggak terlalu membantai ya. Saints lawan Falcons dimenangkan oleh Saints, berarti udah 10 winning streak. Saints Dari dimulai kalah kan ya? dari mulai 1-0 kalah sama Buccaneers loh. Kalau Buccaneers. Tapi sekarang udah 10-1. Kalah sama Buccaneers, menang struggling lawan Browns. Kalau kicker Browns. Iya, kalau kira Browns nggak masuk masalah, tuh. kalah tuh. Kalah Saints. tuh, bisa. Tapi ya abis itu Drew Brees dan teman-temannya kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Nah, ini Saints 10 winning streak makin menguatkan ini ya, posisinya di first seed ya. Ya. Mungkin orang-orang pada nggak tahu ternyata itu sebenarnya Saints karena rekornya sama kayak Rams. Jadi Saints yang dapat seed nomor 1 karena Saints menang kemarin lawan Rams. Kan Saints tim pertama yang ngalahin Rams nih. Ya. Nah, ini yang menariknya passing touchdown-nya Brees nih ke pemain-pemain yang kita nggak tahu nih siapa ini orang-orangnya nih. Ada satu yang gue tahu, Siapa tuh? Austin Carr. Oh, Austin Carr. Dia menghabiskan dia undrafted free agent yang diambil Belichick. Tapi waktu itu sama Patriots mau dibawa ke practice squad, ternyata di snatch sama Saints ya. Oke. Ya waktu itu kalau nggak salah sempat ke Dallas dulu deh kalau nggak salah. Oke. Nah, ini yang nangkep touchdown-nya Brees nih ada 4 orang, namanya juga ya. Ada Arnold, Lewis, Austin Carr sama Austin Carr Kirkwood. sama Kirkwood. Siapa ini? Itu membuktikan Michael bahwa Drew Tom- Brees emang beneran hebat. Tapi Drew Brees cuman Bagi-bagi. Thanksgiving, bener ya, Thanksgiving, Yap. bener-bener. Ngalah dulu ya, yang Michael Thomas. Iya, Michael Thomas 38 yard saja. Benjamin Watson. Iya, Ya. itu juga Drew Brees tumben-tumbenan ya. Cuman berapa tadi itu? 171 yards, 4 touchdown dan akhirnya bikin interception lagi ya. 171 yards. Itu kecil. Attempt-nya cuma 22. Tapi cuma 2-2, Iya, tapi mungkin- rushingnya ini sih. Eh, Alvin Kamara, Mark Ingram sama Taysom Hill. Ya, Taysom Hill tuh sebenarnya dia returner juga ya. iya, returner bisa, jadi QB bisa, jadi rushing bisa nih. Unik sekali dia. Sangat unik ya. Nah, tapi sebenarnya ini yang membawa Saints bisa mengalahkan Falcons ini defense-nya. Ya. Defense-nya 6 sacks, 1 interception, 5 forced fumble. Padahal Gila. waktu zaman Super Bowl 51, offensive line-nya Falcons itu salah satu yang ya oke lah gitu ya. Iya, bener. Sekarang kayak udah ringkih banget. Udah ringkih banget. parah. Sacknya dari siapa itu Del? Sacknya itu dari Demario Davis, PJ Williams, Cameron Jordan juga dapat 2. Marcus Williams yang ini ya, yang dia tackle-nya fail itu ya? Ya. Yang Minneapolis Miracle ya? Minneapolis Miracle. Sama Rankins.
Nah, terus ini juga 3 pemain, Demario Davis, Marcus Williams sama PJ Williams, 1 sack sama bikin force fumble. Semua. Ini nih, iya kan? Banyak. Demario Davis, PJ Williams sama Marcus Williams 1 sack sama force fumble. Iya. Gila. Sama ini mungkin salah satu cornerback top 10 ya, Marshawn Latimer juga 1 force fumble. Nah, Falcons sayangnya dia bikin turnover di red zone-nya Saints. Oke. Tiga kali turnover. Itu 3-3-nya turnovernya fumble. Oh. Sayang sekali. Berarti kalau misalkan kalau misalnya tiga-tiganya dijadiin touchdown ya bisa ngalahin Saints. atau at least kick ya. Atau at least kick Bisa ya. close game ya. Iya bisa close game. Nah, ini juga di Falcons Ridley sama Julio sangat ditargetin nih. Kalau Julio 14 kali ditargetin, Ridley 13. Wow. Julio seperti biasa 147 yards. Terus kalau Ridley 93 yards dan 1 touchdown. Kalau Julio gak dapet touchdown sayang sekali. Nah, menurut lo apakah Falcons harapan playoff sudah sirna? Begitu saja udah 47 loh, udah susah ini. Mungkin siapapun yang Falcons ya. Iya udah susah ini. Susah sih kayaknya. Dia salah satu mirip sama Eagles sih, cedera juga kan. Kehilangan beberapa key player di defense. Iya, berarti udah susah ya masuk playoff. Iya, tapi emang walau kehilangan defense, menurut gue offense-nya juga ada sesuatu lah ya. Kayak kemarin gue lihat di Twitter ada orang lagi bercanda. Name me a top 10 QB, terus ada yang jawab Matt Ryan kan. Diketawain gitu loh. At least untuk musim ini. Iya, karena emang musim ini performanya Matt Ryan sebenarnya sih lumayan cuman kayak timnya gitu kan. Dan in the key moment itu Dil, menurut gue. Ya key momennya ya. Key momennya malah dia yang jadi yang istilahnya clutch lah. Udah gak clutch lagi. Iya. Mungkin drive bagus sampai kanan, tapi udah pas di clutch momennya udah hilang. Udah hilang itu aja ya. Oke. Nah, pertandingan selanjutnya ini pertandingan yang tipis, rival satu divisi ya. Eagles lawan Giants dimenangkan oleh Eagles lawan Giants. Nah, dengan oleh Eagles dengan skor 25-22. Itu si Eagles menang di detik terakhir. Oke. Eagles menang di detik terakhir lewat field goalnya dari Jake Elliott 43 yard. Ini sama kayak kalau nggak salah kayak musim kemarin Jake Elliott juga sempat menang field goal lawan Giants. Nah, si ini apa? Undrafted rookie-nya Eagles nih, Josh Adams sempat bikin key play. Dia mainnya juga lumayan sih, 22 attempt loh. 84 yard, 1 touchdown buat undrafted rookie. Ya walaupun sebenarnya undrafted. Dia third string berarti ya? Iya. Kan setelah Ajayi sama siapa tuh satu lagi? Ford malan kalau menurut gue. Ajayi, Smallwood, Clement, ya baru dia. Adams. Nah, mungkin sekarang Adams yang udah mulai dikasih banyak. Nah, tapi kalau undrafted rookie mah yang lagi bagus sih Lindsay. Ya, Philip Lindsay kan dari Broncos. Nah, terus kalau di receivingnya Eagles juga ini Zach Ertz kembali jadi main targetnya si Wentz. 8 kali ditargetin dibanding sama yang lain cuma 3 dari Jeffrey. Nah, Ertz 8 ditargetin, 7 nangkep, 91 yard, 1 touchdown. Terus juga di defense nih kaptennya Malcolm Jenkins bikin 1 interception sama 1 force fumble. Lumayan ya. 1 interception, 1 force fumble buat seorang safety ya dia. Iya. Jadi kan lumayan itu. Chris Long sama Michael Bennett juga dapat sack. Iya. Nah, kalau di Giants, Barkley bagus lagi nih mainnya. Ya, kemarin sempat tertahan di week sebelumnya ya. Iya, week sebelumnya sempat week sebelumnya 2 week sebelumnya. Kalau saya 2 week sebelumnya. Nah, Barkley 101 rushing yard, 1 touchdown sama dapat 1 receive touchdown. Lumayan. Nah, terus kalau menurut lo apakah dengan kemenangan ini Eagles masih ada harapan playoff? Masih, apalagi last second field goal winning tuh biasanya suka meningkatkan chemistry tim ya. Iya. Kayak kita berjuang down to the wire gitu loh. Pokoknya sih balik lagi ke tadi Cowboys ya. Ini antara 2 itu sih menurut gue. Redskins, kalau menurut lo? NFC East? Ini kan NFC East nih. Berarti ini Alex Smith sih bro.
Alex Smith itu susah ya. Kayaknya yang udah out Redskins sama kemungkinan out Redskins, yang pasti out kan Giants. Mungkin yang udah fight for NFC East Eagles sama Cowboys ya. Iya. Mungkin ya. Nah, pertandingan selanjutnya nih, pertandingan yang sempat ada berantem ini. Apa tuh? Jaguars lawan Bills. Dimenangkan oleh Bills 24-21. Lumayan ini Bills. Gue nggak nonton pertandingan ini, tapi gue tahu banget kalau orang-orang ngetawain komennya Ramsey ke Josh Allen. Nah, iya itu sempat di Instagramnya Bills nge-capturein yang kata yang dulu kan. Ramsey. Iya, kan ya si Bills sempat ngepost pas lagi training ini passing pertamanya Josh Allen. Terus di tweet apa dia ya? Di tweet katanya ini passingnya bakal di interception. Tahu-tahu kalah, terus Bills ngejek di Instagramnya Bills dibilang this didn't age well. Berarti ini Jaguars udah kalah 7 streak kalau nggak salah. 7 kali kekalahan beruntun. Kacau banget Jaguars ini. Nah, ini breaking newsnya Jaguars kemana tuh tadi pagi? Tadi pagi nggak salah. Bench ya. Udah mecat offensive coordinator-nya. Yep. Terus Bortles di bench. Bortles akhirnya di bench. Dan di week 13 yang starting itu Cody Kessler. Cody Kessler. Nah, Bortles di match kemarin lawan Bills 127. Aduh. Kenapa ya Bortles tuh mainnya bagus lawan Patriots? Iya, kenapa ya? Aneh ya? Aneh. Suka aneh gitu. Nah. Waktu lawan Patriots bagus banget dia. Iya. Itu kan orang pada bilang waktu itu kayak udah don't judge Bortles lu. Terus semalam kan lawan Patriots bagus banget. Iya. Tapi abis itu dijelek lagi udah. Iya gitu, kayak ya balik lagi. Nah, Bortles 127 yards, 1 touchdown, 2 enter. Oh my god. Ya. Nah, terus Fournette nih, Fournette. 95 yards, 2 rushing touchdown lumayan. Cuman pas itu dia berantem sama pemain Bills. Kalau gak salah itu pemain Billsnya Shaq Lawson. Jadi tuh ceritanya Moncrief kan one on one. Terus nangkap bola. Nah itu bolanya kayak rebut-rebutan gitu. Rebut-rebutan bola. Nah terus tiba-tiba ada pemainnya Bills kayak ngedatengin gitu. Mungkin ya kayak nyemangatin temennya atau mungkin yang ngebantuin biar yang dapat bolanya temennya di Bills. Yes. Tiba-tiba Jaguars pemainnya pada ngedorong-dorongin. Ya udah berantem. Nah, si Shaq Lawson juga diejek ya? Iya, Shaq Lawson diejek, Fournette juga diejek. Nah, terus breaking news lagi. Leonard Fournette dihukum 1 pertandingan. Sama NFL Lawson, apa Jaguars? NFL. Sama NFL. Iya, jadi yang punya Fournette di fantasinya ya silakan di bench dulu karena. Saya Pak. Tenang, ada Joe Mixon. Oh, Joe Mixon ya. Oke, nah. Sayang sekali Fournette ya. Kalau misalnya bisa mengontrol emosi, bisa membantu Jaguars dari keterpurukan. Ya walaupun ada Fournette sama Ramsey juga sama aja ya. Sama aja. Nah, terus kalau menurut lo nih, sebelum menurut lo. Nih Bills balik lagi ya, Josh Allen. Tapi yang uniknya ini Josh Allen passingnya ya completion yang ngaco. Dari 19 kali. Cuma 8 kali komplit. 8 kali komplit dari 19 kali lempar dan menang. Tapi rushingnya ini, buset. Josh Allen. Seorang QB bisa. Ini mirip sama apa ya Dile? Mirip si Trubisky. Ya, mirip Trubisky, benar. Lamar Jackson. Nah, ini Josh Allen. Kalau dari apa namanya? QB size atau mobility lebih ke Trubisky sih. Iya, Trubisky. Kalau Lamar Jackson kan emang dari college sudah suka scrambling ya. Iya. Kalau menurut gue Trubisky sama Allen kan nggak dikategorikan sebagai scrambler juga. Iya benar. Ini kalau ini Josh Allen 99 rushing yards loh. Yep. 1 touchdown sama 1 passing, lumayan. Nah, kalau menurut lo nih Jaguars defense menurut lo overrated gak? Banget. Banget kan? 3 minggu sebelumnya gue bilang tunggu dulu, tapi udah sekarang udah sih. Udah sangat. Banyak kan ngomong. Kalau kata Stephon Gilmore, they are zone guys, terlalu banyak energi. Jadi masih banyak energi buat ngoceh katanya. Iya makanya. Gitu. Menurut gue kalau buat Ramsey mending diem aja. Diem aja. Kalau Sherman kan dapat rings. And then makin bacot ya udah gitu. Ya wajar. Wajar. Kalau ini udah ngebacot terus musim lalu sempat bilang
we will win Super Bowl ya. Iya lu aja udah 8 kali kalah. Nah, pertandingan selanjutnya ini pertandingan yang tipis juga ya. Seahawks lawan Panthers yang dimenangkan oleh Seahawks. 30-27. Detik terakhir juga. Sayang Field goal sekali juga ya. Panthers 3 kali kalah beruntun ini. Dan Panthers harus keluar dari playoff picture. Yep. Duh, sayang banget. Padahal sebenarnya 6-2 tapi tim gue pertama kali ngalahin habis itu ya udah habis itu down banget. Oh, Panthers. gara-gara Steelers semuanya. Mungkin kayak tim gue. Wilson rally mengejar ketertinggalan dan akhirnya menang detik terakhir. Terus ini si Russell Wilson sempat nge-gamble 4th and 3 di 3 menit terakhir kalau nggak salah. Nah, dia 4th and 3 go for it. Terus dia passing ke David Moore, hasilnya touchdown. Ya. Mayan banget. Nah, terus kalau di receivingnya Seahawks ini duo Lockett sama Moore ya, 100 plus yards, masing-masing juga dapat 1 touchdown. Mungkin sekarang karena Baldwin masih kurang fit kali ya, jadi mulai diganti gitu ya. Passing targetnya ke Moore sama Lockett ya. Bisa juga. Nah. Atau ya common cases lah, mungkin Baldwin jadi priority coverage-nya lawan. Oke. Nah, ini Seahawks defense juga bikin 4 forced fumble. Oh. Wow, ini banyak banget ini. Lagi banyak force fumble week ini ya. Banyak banget ya. Ini juga force fumble-nya 2 dari Flowers ini. Cornerback-nya. Yep. Lumayan. Nah, terus kalau di Panthers ini McCaffrey sebenarnya keren tau. Ya, good game. Dia total 200 lebih yards. Kalau off scrimmage itu digabung rushing sama receivingnya 237 yards. 125 dari rushing, 112 dari receiving. Dan receivingnya 11 kali ditargetin, semuanya ditangkap sama dia. 1 touchdown. Sama rushingnya juga 1 touchdown. Ini berarti yang punya McCaffrey fantasinya dapat Thanksgiving juga ya. Thankful dapet. juga ya. 35 poin. 35 poin. Gila. Nah, Panthers kan 3 losing streak. Kalau menurut lu Panthers masih ada harapan playoff gak? Karena baru aja keluar nih dari playoff picture. Dia sama siapa aja? Panthers Sorry, saya emang bener-bener zero knowledge kalau division ya. Division zero knowledge juga nih kalau NFC nih. Kalau nggak salah Falcons, Saints, Tampa Bay, berarti NFC South ya. Wah, kalau ada Saints sih emang Saints susah sih ya. susah. Harapan pasti wildcard. Wildcard ya. Kalau Dan itu pun agak susah kayaknya. Iya, agak susah ya. Karena kita ngelihat McCaffrey udah mega game aja masih short gitu kan. Berarti chance-nya masih ada tapi susah Sulit ya. sih, Sulit ya. Oke. Pertandingan selanjutnya ini 2 winning streak buat Lamar Jackson. Selamat buat Lamar Jackson ya. Lamar Jackson tapi sayangnya kalau passing bikin 2 interception. 1 touchdown juga sih lumayan. 178 passing. Terus kalau Lamar Jackson kan suka nge-rushing ya. Nah, Lamar Jackson bikin 71 rushing yards, 1 touchdown juga. Terus juga di rushingnya ini Gus Edwards yang minggu kemarin mainnya bagus, sekarang juga lumayan 118 yards dari 23 kali lari. Nah, terus juga di defense ini Terrell Suggs, salah satu legendnya Ravens, fumble recovery buat touchdown. Terus juga ini di special team Ravens punt return touchdown. Oke. Mantap ini Ravens ya. Pokoknya in all phases complete deh ya. Iya komplit ini. Nah terus kalau Raiders gak ada yang dibahas, apaan yang mau dibahas? Nah kalau menurut tuh dengan Ravens sekarang udah masuk di 6th seed nih, seed ke-6, apakah bisa menahan peluangnya masuk playoff? Bisa AFC sih. North nih, kalau gue hafal karena ini divisi gue. Steelers, Ravens, Bengals, Browns. Sekarang Browns udah di atas kayaknya. Bengals masih di atas sih. Steelers, Ravens, Bengals, Browns. Bisa lah, apalagi defense-nya kan one of the Mungkin ada second atau third ya. Second, ya top 3 defense lah ya. Ya top 3 defense. Bisa ada ya defense can win championships, why not can get playoffs lah. Bisa lah. Berarti kalau menurut lo apakah Ravens harus udah mulai move on dari Joe Flacco ke Lamar Jackson? Gue sempat bilang di week berapa tuh yang kita lagi itu gue bilang Lamar Jackson tuh kayaknya emang udah dipersiapkan buat next season. At least compete dengan Flacco. Ya kan maksudnya open competition gitu. Cuman untuk 2 game ini ya not bad gitu. As expected dari seorang Lamar Jackson yang waktu di college bagus ya. Gitu. Oke. Nah, pertandingan selanjutnya ini
pertandingan dua tim yang ya begitulah. Cuman ini yang menang Buccaneers. Oke. Winston tumen-tumenan nggak ngasih bola ke lawan ya. Ya, 0 interception untuk Jameis Winston. Iya, 0 interception buat Winston, 2 touchdown, 312 yards. Ya, good game. Hanya 9 incomplete dari 38 kali lempar. Terus akhirnya Buccaneers bisa menghentikan 4 losing streak. Jadi sekarang rekornya 47. Lalu Mike Evans 1000 plus receiving yards. Wih, mantep ini Mike Evans. Seperti yang kita sudah bilang dari week kemarin, Mike Evans itu seperti Megatron ya. Receiver bagus tapi timnya kayak gitu. Ya. Sayang sekali. Nah, Mike Evans 116 receiving yards. Wow, gila. Dia tapi in all season TD baru 5 ya. TD baru 5, agak-agak mirip Julio ya. Iya. Agak-agak mirip Julio. Mungkin ya karena Mike Evans sudah ditargetin kayak sama Julio ya. Soalnya ya Godwin sama Humphries masing-masing di season 500 tapi udah 4 touchdown gitu. Iya. Yang lebih parah kan Julio kan. Julio. Udah hampir 1400 tapi baru 3 touchdown. Baru 3 touchdown. Nah, terus Bucks defense akhirnya bikin turnover setelah 8 match gak bikin sama sekali. Interception dari Leonard Johnson. Interception dari siapa nih? Ada safety-nya Johnson nomor 39. Bucks defense bikin 2 interception ternyata. Sama si Nasib bikin force fumble. Nasib juga bikin force fumble. Nah, Nasib ini buat yang nonton Hard Knocks, dia kan tadi di Browns. Dia kayak ahli ekonomi gitu. Oh iya. Berarti dia bisa kalkulasinya bagus ya. Waktu itu ada satu episode yang dia ngajarin investment gitu ke Miles Garrett. Miles Garrett soalnya dia bilang, lo kan punya guarantee money banyak nih. Gitu. Kenapa gak lo invest aja gitu. Lumayan ya. Berarti bisa alternatif kalau pensiun bisa langsung berbisnis ya. Gila. Nah, ini ada breaking news di 49ers. Ini mantan first round draft pick-nya tahun kemarin. Si Reuben Foster dirilis karena domestic violence. Yep. Nah, kalau menurut lu apakah masih ada tim yang bisa menerima Foster karena domestic violence? Domestic violence sangat sensitif ya. Kita bisa ingat Ray Rice. Ray Rice. Terus ada beberapa atlet lagi yang bisa di Google sama podcasters. Cuman sensitif karena kan ya lo yakin mau ngesain sorry kriminal gitu kan misalkan kayak gitu kan. Apalagi kalau well proven guilty atau gimana kan. Nah mungkin kalau nanti udah di proses dan ternyata not guilty, baru menurut gue terbuka lagi lah jalannya. Oke. Berarti sebenarnya ada teman udah susah banget ya karena udah ada predikatnya nih domestic violence. Kayak gini mungkin bisa jadi episode week podcast kapan-kapan. Mungkin tentang off field issues dan lain-lain. Bisa, apalagi itu ngefek ke college kan, Dil. Oh iya benar. Misalkan banyak banget star in college tapi ternyata off fieldnya jelek banget. Jadinya turun ke 4th round, 5th round. Iya. Oke, betul. Boleh. Bisa mungkin kita bakal bahas di ini ya episode mingguan podcast ya. Yeah. Nah, kalau di 49ers yang main ini Mullens kembali. Ayo dong mainnya bagus lagi dong, nanti verified-nya dicabut. Iya nih tadi dicabut sama Twitter nih. Aduh, nih 200. Bulan setelah menang 2 kali kalah ya. 2 kali kalah ya. Bikin 2 interception tapi Breda lumayan sih 106 yards cuman gak bikin touchdown. Nah, pertandingan selanjutnya ini nih tim yang wah ini keren sih Browns. Selamat. Gila sih Browns. Bro Fadil Ohio. Gila sih. Ini akhirnya kemenangan road pertamanya Browns setelah 2015. Ya. Gila. Lawan Hugh Jackson. Hugh Jackson dia jadi special assistant itu kan. Hugh Jackson sekarang jadi staffnya di Bengals. Ya, asistennya siapa? Marvin Lewis ya? Iya Marvin Lewis. Ya. Berarti ini sebenarnya Hugh Jackson ada konspirasi nih jangan deh. Atau memang Hugh Jacksonnya ya emang gitu. Ya, emang gitu. Sebenarnya tuh kalau misalnya Browns kemarin kalau lawan Bengals itu hampir menyamai rekornya Lions pas yang zaman 016 dulu. Lions pas itu sempat 26 kali away losing streak pas itu. Kacau banget. Cuman sekarang Browns sudah berbeda ya. Udah sangat-sangat bisa diperhitungkan nih. Walaupun kayaknya gak masuk playoff ya. Nah sekarang Browns rekornya 4-6-1 sama rekornya Packers loh. Sama ya. Gila. 4 menang, 6 losses, 1 tie. 1 tie ini sama kayak Packers nih sangat.
ini fans Packers Gimana nih? disamakan dengan Browns loh. Aduh. Aduh. Waktu itu ada yang voting Aaron sama Brady. Aduh. Kecewa gue. Kecewa gue hasilnya. Nah, Mayfield keren banget nih 4 touchdown. Wow. Keren. 4 touchdown pas gak ada bikin interception. Best game dia kali ya? Mungkin mungkin ini best game dia ya. Comfortable banget di pocket. Terus juga Nick Chubb satu rush sama satu receiving touch ini duo rookie yang sangat memberikan efek tinggi ya ke Browns. Nah, terus kalau di Bengals sayang sekali ini breaking news, Andy Dalton harus masuk injured reserve. Iya. Injured reserve apa reserve sih? Injured reserve. Reserve ya karena cedera jempol. Sayang sekali. Nah, ini sebenarnya Bengals sempat mimpin bukan Bengals. Bengals sempat ketinggalan 28-0 loh. Oh, oke. Lawan Browns. Untung aja dikejar. Iya. Untung aja kejar. Nah, tapi kalau menurut lo nih, dengan Browns yang lagi bagus, Bengals yang lagi ngaco gini, siapa yang finishnya bakal lebih tinggi? Browns atau Bengals? Browns ya. Karena Browns menurut gue mereka udah gak perlu tanking lagi. Iya. Terus ya pembuktian aja kalau mereka tuh tim bagus gitu kan. Iya. Sebenarnya gitu. Maksud gue full of talent lah timnya. Dan dengan kemenangan gini kayaknya mungkin bangkit lagi lah. Musim depan bisa naik level lah dari tim yang diceng-cengin terus karena mungkin musim depan jadi tim mediocre ya. Tapi ya no disrespect to Bengals, cuman kita harus lihat kemenangan kayak gini terhadap tim yang lebih kompetitif. Iya benar. Dari Browns. Oke, nah pertandingan selanjutnya, nah ini tim lo nih. Yang bakal kita bahas. Nah, ini Patriots yang abis bye week langsung menang dan mengambil seatnya gue. Oh gitu. Second seat, kampret. Tapi kan abis kalah di waktu itu, jadi kalah terus bye week tuh paling enak. Iya. Kalah terus bye week tuh paling enak. Iya. Cuman untungnya bye week udah ini ya kayak reset gitu ya. Iya, reset. Patriots menang 27-13 lawan rival sedivisi ya, New York Jets. Nah, Tom Brady nih, Tom Brady memecahkan rekor. Oh yang yards ya? Most passing yards setinggi tapi termasuk playoff. Termasuk playoff ya, include position ya? Iya, include position. Berarti yang buat regular doang, regular masih belum. Tetap si Manning ya? Masih Manning. Bukan Manning. Drew Brees. Oke, itu pas touchdown, sorry. Iya, Drew Brees. Nah, ini Sonny Michel balik lagi ya? Wah, gokil. Sonny Michel gimana menurut lo? 133 yards, 21 kali attempt. Ini Patriots udah mulai dinaikin ya rushing workload-nya ya. Yeah. Ini juga James Watt walaupun 9 kali rushing tapi 73 yards lumayan ini. Gimana menurut Sonny Michel? Sonny Michel perpaduan antara Georgia nih, kayak di Bulldogs nih. Kan dia kan di O-line Patriots ada Shaq Mason. Shaq Mason tuh kan kemarin abis ngobrol sama Tufel, kan dia running game tuh bagus banget. Mungkin probably the best atau top 3 O-line lah ya. Iya. Ternyata emang karena di college tuh Bulldogs sering main triple option. Jadi dia terbiasa ini soalnya kemarin abis syuting episode rahasia jadi agak pinter nih. Oh iya siap. Itu episode rahasia nanti lo harus nonton video ini karena rahasia. Okay. Pokoknya ternyata ada efeknya. Ini Belichick tuh mungkin milih Michel karena ada Shaq Mason juga. Karena kombinasi aja kemarin hantem-hanteman kayak lancar banget. Dan abis game dia juga nge-post di Twitter. Dia bilang name me a better offensive line than the Patriots. Ya biasa banyak yang reply gak terima. Cuman menurut gue emang Sonny Michelnya bagus, all-line Patriots bagus. Oke. Nah terus ini ada satu pertanyaan yang sangat apa nih? Yang gue penasaran nih. Ini sempet trending di Instagram dan Twitter. Itu Patterson kenapa megang itunya? Dia kayak ngejelasin deh. Kenapa itu? Yeah. Itu sampai masuk TV yang ditonton sama anak kecil loh. Itu itu kenapa ini? Hah? Jangan-jangan ketularan duit. Tapi kenapa itu Patterson? Menurut gue dia membuktikan role-nya dia flex. Dia kan gak jelas nih. Tahun ini jadi receiver iya, wide rushing receiver iya, rushing iya, terus punt returner, kick returner, semuanya deh di flex player kayaknya. Mungkin dia nge-flex di saat yang kurang tepat.
Mungkin fans Patriots bisa menjelaskan kenapa itu Peterson megang itunya pemain Division Jets. Mungkin lu bisa komen ya yang nonton. Dia udah jawab sih pertanyaan, cuman jawabannya agak nggak jelas. Iya, jelas ya. Mungkin fans Patriots yang nonton bisa tulis kenapa Peterson bisa megang. Random sekali itu. Nah, ini kan Patriots next week lawan siapa? Vikings. Wah, kalau menurut lu tricky nggak? Apa? Ya, Tricky, cuman good ada momentum sih. Thielen sama Dix loh. Ya, good momentum sih. Maksud gue kayak kalau kemarin abis bye week lawan Vikings gue agak tegang. Tapi ini udah bye week, udah fresh, terus lawan Jets. Alhamdulillah gak ada cedera atau yang signifikan dari gimana. We ready lah lawan Vikings. Nah, menurut lu, Ya, apakah Patriots bisa memperkecil jarak dengan Chiefs untuk mendapatkan lagi tradisi first seed? pokoknya kuncinya lawan Steelers sih. Oh, oke. Kita lihat Kuncinya dan Steelers ya. Kita bakal ketemu di week Ya, 15 ya. Week 15 kita lihat ya. kita lihat nih. Kita lihat nih apakah tim gua atau tim sejuta umat. Gua gak bilang tim lagi ya. Ini tim Oke. sejuta umat ini. Siapa yang bakal menang ini? Yep. Oke, We'll see nanti. siap. Nah, pertandingan selanjutnya ini pertandingan pembantaian yang sebenarnya agak unik ini pertandingannya. Jadi sebenarnya Chargers ketinggalan 10-0 Oke. lawan Cardinals. Tapi Chargers bikin 45 unanswered point. Oke. Gila. Gak dijawab sama sekali itu 45 poin. Jadi Chargers menang 45-10. Terus Philip Rivers bikin rekor. Dia rekornya ini 25 kali complete streak. Di game kemarin. Iya, gak ada di flag sama defense, gak ada interception sekali, 25 kali streak. Jadi itu Rivers menyamai rekornya Tannehill. Rekornya Tannehill pas 2015. Jadi sekarang Rivers ini completion rate-nya betul berapa? Berapa? Completion rate percentage-nya betul berapa? Berapa? 69,5%. Itu tinggi banget. Gila tinggi banget sih. Maksudnya as a whole season kan? Iya. Di pertandingan kemarin aja kayak 99%. 90 ternyata pertandingan kemarin itu 96,5%. Itu Gokil. memecahkan rekor juga. Satu match yang dipegang oleh Kurt Warner pas 2009. Iya. Kurt Warner pas itu bikin rekor passing percentage-nya 92,3%. Gila ini Rivers. MVP season ini dia ya. Nah, diam-diam. Diam-diam. Pokoknya the whole Chargers team tuh diam-diam. Iya, karena LA seperti yang sempat dibilang sama Suhu di Lions Square, Om Erwin ya, Om panutan kita semua, dia bilang Chargers itu anak tirinya LA, karena Rams yang lagi on fire. Nah, terus Rivers juga pecahin rekor consecutive completion dalam satu match. Oke. Dia mecahin rekornya seperti itu, sempat ada nama pemainnya Mark, mungkin yang udah nonton NFL lama udah tahu ini Mark Brunell. Kalau nggak salah QB-nya Jaguars sama dulu. Nah, dia pas 2006 bikin 22 kali streak completion. Gila ini Rivers. Nah, Rivers juga bikin 3 touchdown, 259 passing yards. Melvin Gordon 2 rushing touchdown tapi sayangnya dia ada kabar dia kemungkinan gak main di week 13. Oke. Karena cedera. Injury. Iya, cedera MCL ya. Nggak parah lah kalau sprain ya. Terus Joey Bosa akhirnya beraksi lagi bikin 2 sacks. Jadi dia total sekarang musim berapa tuh? Coba tim penambah knowledge dicek. Oh, 2 sacks. Berarti start yang bagus ya buat Joey Bosa setelah recovery dari cederanya. Kalau di grup adanya Boy Josa. Oh iya benar. Joey Bosa nggak ada. Bener. Nah, terus kalau di Cardinals defense bikin 3 sacks. Nah itu 3 sacksnya 2,5 dari Nkem Dince. Robert Nkem Dince ya? Nkem Dince setengahnya dari mantan pemain lo Chandler Jones. Yep. Nah, kalau menurut lo apakah Cardinals sudah fix dapat first pick? Maaf. Wah, ada saingan beratnya first sih. pick draft tahun depan. Saingan beratnya Oakland Raiders. Cuman kan karena kemarin Raiders menang kan, jadi Raiders menang lawan Cardinals, jadi kan Cardinals udah first pick nih. Nah menurut tuh Cardinals udah fix first pick gak?
Maksudnya belum sih kayaknya. Masih antara dua itu sih. Oke. Ini kalau ada yang nggak sengaja menang. Oh iya betul. Kalau ada yang nggak sengaja menang, ya kan takutnya. Oh iya, ada juga pasti sempat dibilang sama Lions Square itu rookie-nya nih Derwin James, dia nge-intercept mantan teammate-nya di college. Oke. Iya, si Derwin James Intersepsi Rosen. Si Rosen. Berarti Ya. Derwin James dari ini ya, dari Notre Dame ya. Ya. Oke, nah ini pertandingan selanjutnya, gue, ntar ya. Deh, gue buang topi dulu deh. Anjir. Ya dan ini yang pamer topi dah. Menghormati. Ya, anjir. Nah, ini aduh Steelers. Gimana nih? Kalau menurut gue, Podcaster kemarin dia pede banget. Kemarin kita ketemu hari Minggu dia pede banget. cuman ya, aduh. Oke. Sedih gue. Berawal dari mana itu? Pasti seperti udah diperingatin sama Tufel. Hati-hati sama Malhaik. Iya. Kata benar. Gua tadi buka data dari tim penambah knowledge. Kaget sih liat statsnya Big Ben. Iya. Ini stats pemenang sih. Iya, lu bayangin aja 462 passing yards, 50 kali 6 lempar, 41 komplit, tapi 1 touchdown 2 interception. Damn it. Nah, sebenarnya ini pertanyaan terbesar gue ya, pasti sempat dibahas sama ada expertnya NFL yang lebih expert daripada kita. Ini Kak Aditi Nikin, ada namanya agak susah banget. Ada namanya di Twitter, lu bisa search buat fans Steelers khususnya Aditi Kinkawabala, kalau salah itu. Dia sempat mempertanyakan Broncos ini rushing defense-nya peringkat 26. Tapi kemarin Steelers itu passing-nya 58 kali, rushing-nya cuma 16. Dan untuk 13 kali attempt lumayan loh Connor. Dan dia pas gue bisa lebih ya. Nah, cuman gini masalahnya. Gue gak ngerti Steelers udah gak percaya lagi mulai gak percaya sama Connor apa gimana ya. Cuman pas itu ada sempat Connor short passing, dia dapat first down. Terus dia lari ke kiri. Dia ke tackle sampai terbang gitu. Tapi boleh fumble. Oke. Nah itu di recover sama Broncos. Nah gue gak ngerti itu apa karena itu Connor yang dikurangin. Terus lebih main pass heavy lagi. Atau gimana, cuman ya Broncos menurut gue emang passing defense-nya lumayan. Karena masih ada Chris Harris, terus rushernya ada Von Miller sama Bradley Chubb. Cuman kalau menurut gue ya, Mike Tomlin ini gak belajar dari kesalahan pas week kemarin lawan Jaguars. Walaupun kemarin menang lawan Jaguars ya. Cuman gue ngerasa banget ini kembali pass heavy lagi ke Big Ben. Seharusnya Mike Tomlin harus bisa adaptasi sama ini gimana sih defense skemanya gimana. Nah, ini udah tahu rushing defense-nya Broncos jelek, kenapa nggak kasih banyak ke Connor gitu. Nah, cuman ya begitulah hasilnya, kira Steelers turun ke 4th seat. Damn it. Nggak bisa nipisin jarak ke Chiefs. By the way, Juju big game. Wah tapi Juju pas game. itu dia kan main ulang tahun. 189 yards, 1 touchdown. Dia sempat bikin 97 receiving touchdown. Satu play. Dia nyamain rekor pas musim kemarin. Dia bikin 97 receiving yards touchdown pas lawan Lions musim kemarin. Brown agak ketahan sih karena ya Chris Harris bagus banget mainnya. Dan bikin interception. Terus Chris Harris masih bagus ya. Masih bagus. Ya, sebenarnya masih bagus. Padahal untuk cornerback umur udah lumayan nih. Udah lumayan. Nah, terus juga ada sempat field goal-nya Steelers di block lagi. Aduh, di block. Terus ini pas detik-detik itu Big Ben sempat mau bikin comeback lagi. Lah kayak lawan Jaguar, cuman yang konyolnya itu dia passing ngasih bola ke defensive line-nya Broncos, lempar kasih bola gitu dong. Ditangkap sama defensive line. Aduh, kayak stres gue. Kalah lagi, udah gitu Patriots-nya menang. Texans juga menang yang nanti kita bahas ya, Texans. Nah, 4th seat. Yang nangkap si Harris itu ya? Iya, kampret. Nah, kalau di Broncos-nya ini Philip Lindsay keren ya sebagai undrafted rookie, 110 yards ini bisa nge-break rushing defense
Steelers yang lumayan bagus, 110 yards, 1 touchdown lagi. Aduh. Nah, tapi kalau menurut lo nih kan Broncos sudah ngalahin udah menang 2 streak, itu juga duanya lawan tim yang lagi bagus di playoff picture ya? Iya. Kan week kemarin lawan Chargers, kemarin lawan Steelers. Nah, menurut lo apakah Broncos dengan rekornya 5-6 nih bisa ada peluang ke playoff? Broncos tuh selama masih possible menurut gue bisa. Karena yang gue sempat pernah singgung juga, sebenarnya ini tim tuh playoff quality gitu secara roster ya. Cuman waktu itu kita pernah bahas decliningnya Broncos tuh mulai kapan kita bisa kembali ke era ketika si Kubiak keluar, Manning pensiun. Cuman kalau secara roster sebenarnya salah satu yang terbaik gitu di NFL. Cuman mungkin sistem dan coachingnya aja belum ketemu dan Keenum nggak sesuai yang diharapkan. Tapi untuk ability masuk playoff selama mereka masih bisa, menurut gue mereka akan berjuang terus sih. Oke. Nah, udahlah, itu pembahasan males gue bahas. Nah, pertandingan selanjutnya ini keren nih. Colts menang 5 streak. Yep. Dan ini menangnya dia ketinggalan 10 poin, dibalikin menang 27-24 lawan Dolphins. Colts menang 5 streak semenjak pokoknya injury-nya heal, mereka menang lagi gitu. Iya. Emang bener-bener karena cedera aja waktu start season tuh. Iya benar. Nah, ini Andrew Luck memimpin comeback ya dari 10 poin ketinggalan. Defisit, ya. Terus tadinya tuh Andrew Luck kan bikin 2 interception. Itu 2 interceptionnya dalam kurun 17 detik. Sempet bad, cuman ya mungkin Andrew Luck bisa. Oh, si Xavier Howard ya? Iya, Xavier Howard yang bikin 2 kali kan dalam berapa detik tuh? Interception. Nah, mungkin ini Andrew Luck bisa masuk ke MVP conversation ya. Bisa. Cuman kita lihat dari ini tim penambah knowledge mendapat fakta completionnya 68%. Lumayan, bagus. 3.112 passing yards, 32 touchdown. Wow, 11 interception. Ya, interceptionnya agak tinggi, cuman main ini kan. MVP conversation boleh lah. Rating. Cuman kalau calon kayaknya susah ya, udah tetap ada Mahomes, Gurley ya. Breeze ya. Nah, terus Ebron 2 receiving touchdown. Wow, ini Ebron udah berapa total nih tim penambah knowledge-nya? Ini si Ebron menarik banget ya musim ini. Iya. Dia udah 11 kali touchdown. Untuk second string tight end. Kan pertamanya Doyle kan. Doyle balik lagi. Tapi setelah Doyle balik malah dia jadi utama tetap. Iya, 11 kali touchdown loh. Ini bisa jadi Pro Bowl mungkin ya. Bisa. Kalau misalnya nggak masuk mungkin Colts Super Bowl. Mungkin nggak tahu ya. Jangan dong. Harus Patriots ya intinya. Harus Chiefs, Patriots atau Steelers nggak masuk. Nggak tahu. Ya Steelers. Nah, ini Darius Leonard. Wow, nih gila sih Darius Leonard. 10 tackle, 1 sack. Ini menurut lo apakah dia udah fix Defensive Rookie of the Year? Ya, gue tetap memegang dia. Memegang dia ya. Gue semoga sih karena biasanya jumlah tackle tuh nggak dimasukin kategori ini ya apa? Cuman dia mimpin jauh loh di tackle itunya. Jauh. Iya kan? Nah, itu sayangnya offensive line-nya Colts akhirnya ngasih sack, sayang sekali ya. Cuman keren juga sih. 5 match gak ngasih sack, akhirnya ngasih sack juga. Ya, Fadil Ohio pernah bilang Colts tuh di awal musim dia bilang offensive line-nya menarik banget kayak Eagles tahun lalu dan terbukti sih menurut gue. Benar. Mungkin karena Frank Reich udah pergi gitu ya dari Eagles, jadi ke bawah gitu. Nah, kalau dari Dolphins ini Tannehill balik lagi bikin 2 touchdown, cuman sayangnya ya kalah. Terus Kenyan Drake teman-temanan mungkin salah satu pemain yang banyak orang tahu tapi nggak konsisten ya. Ini dia 1 rushing touchdown sama 1 receiving touchdown. Ya. Terus yang tadi Xavier Howard 2 interception ya. Ya. Terus kalau menurut lo apakah Colts bisa masuk wildcard? Dia sekarang ada di Indahan tapi kalau di seat peringkat 7. Bisa banget sih. Bisa ya. Tapi ada Ravens nih. Gimana menurut lo? Ravens menang di defense, kalau menurut gue Colts ya menang di offense dan Andrew Luck ya. Bisa sih menurut gue. Masih ada peluang jauh ya? lah. Masih ada peluang ya? Maksud gue saingannya mereka Dolphins, Bengals, Broncos yang menurut gue kalah lah sama mereka gitu. Kayaknya nih kalau AFC lebih seru buat perebutan 6 seed ya.
Karena 1-5-nya kayaknya udah di booking ya. Sudah. Nah, pertandingan selanjutnya ini pertandingan yang banyak sekali para fansnya menyinyir ini. Packers lawan Vikings yang dimenangkan oleh Vikings 24-17. Ini Cousins akhirnya kembali lagi setelah keterpurukan kemarin ya lawan Bears itu. Dia bikin 342 passing yards, 3 touchdown. Terus Thielen sama Diggs duo receiving yang sangat mantap ini di Vikings. Masing-masing bikin 1 touchdown. Thielen 125 receiving, Diggs 77 ya. Nah, Dalvin Cook juga lumayan nih sebenarnya. Rushingnya sebenarnya nggak terlalu sih, cuman sempat bikin 1 receiving touchdown. Nah, Thielen nih, selamat buat Thielen yang memecahkan rekornya Randy Moss untuk 100 plus receiving yards terbanyak dalam satu musim. Ya, masih banyak lagi musim ini. Iya, dia 9 kali sekarang Thielen. Wow, gila sih Thielen. Underrated ya. Underrated. Nah, kalau di defense-nya ini Sheldon Richardson bikin 2 sacks. Kalau saya Sheldon Richardson itu mantannya Jets ya. Dulu Jets ya. Kalau di Packers, ini kalau dilansir banyak banget di Packers. Udah lah McCarthy pergi atau Rodgers pergi. Nah kalau menurut tuh siapa yang harus pergi? Rodgers apa McCarthy? Yang pasti yang udah pergi itu tuh tap iPad-nya Rodgers tuh dibanting sama dia. kayak pas musim apa dia langsung kampret. Nah kalau menurut siapa yang harus pergi? Rodgers apa McCarthy? McCarthy udah berapa musim ya? Udah lama ya? Udah berapa puluh tahun. Dia kan juaranya kan juara Super Bowl dia ya? Iya. Nah cuman kalau menurut dengan kondisi ini apakah... Ini kondisinya mirip-mirip sama ya Sean Payton, Tomlin. Ya kan one ring coach tapi karena udah pernah ring mau main jelek juga tetap dipertahanin gitu. Cuman ya someone's got to go karena Rodgers salah satu yang terbaik lah sekarang. Walaupun dengan amunisi dia yang sebenarnya banyak yang underrated juga. Misalkan kayak ada si Equanimeous St. Brown. Ya ini juga masih cedera prone ya. Ya, apalagi setelah ditinggal Jordy Nelson musim lalu kan. Iya betul. Kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya itu walaupun udah nggak terlalu produktif, cuman kan pemain-pemain kayak gitu berperan besar lah di locker room ya. Ya cuman we'll see lah at the end of the season. Karena gue sempat menjagokan Packers banget sih di awal musim waktu musim prediction. Iya dan ini gue kembali mengingatkan buat fans Packers, rekor tim lu sama Browns. Sama. Itu sangat disgrace banget ya. Yep. Aduh kacau. Nah pertandingan terakhir nih tim yang orang masih nggak banyak yang bahas, cuman dia udah 8 kali winning streak loh. Setelah dikalahkan Patriots. Iya, bener. Di awal musim. Betul. Houston Texans, Houston Texans menang lawan Titans 34-17. Berarti sekarang Texans menggeser Steelers. Texans di set ketiga 8-3 sekarang. Dari startnya 0-3 jadi 8-3 ya. Nah, ini Deshaun Watson 210 yards, 2 touchdown. Nah, yang menjadi sorotan ini Lamar Miller. Lamar kalau di Inggris Lamar Miller 162 rushing yards, tapi ada 1 touchdownnya dia 97 rushing yards. Itu dia kalau saya membuat rekor itu. Langsung Twitter katanya langsung ribut, my boy Lamar, gila. 97 yards loh, 1 touchdown. Nah Deshaun Watson juga sempat bikin 1 rushing touchdown. Kalau di receivingnya ini yang menarik itu tight endnya si Thomas, ada tight endnya bikin 2 touchdown. Terus kalau di defense-nya Texans ini ini ya defensive line-nya ya. Wah, defensive line-nya sini. JJ Watt, Merciless sama Clowney. Crofington. Iya. Total berarti 6 sacks. 6 sacks. Gila sih. 2 force fumble. Wow. Terus kalau di Titans ini Mariota balik lagi ya. Ya. Dari cedera kemarin. Dan bikin 2 touchdown sebenarnya lumayan. Good game sebenarnya. Cuman sayangnya rushingnya ini sangat kurang ya. Ngadat. Lagi-lagi gue bingung kenapa sih Derrick Henry
main bagus lawan Patriots. Iya, kenapa ya? Banyak loh pemain kayak gitu. Iya. Kayak Kerryon Johnson. Heeh. Pertama kali main bagus lawan Patriots. Iya. Bortles musim ini jelek banget tapi lawan Patriots bagus banget. Iya, bener. Derrick Henry tuh musim ini jelek banget loh. Iya, makanya. Menurut gue ya. Bahkan kemarin tadi Derrick Henry sempat fumble. Dia dari 118 attempt musim ini cuma 400 yards. Iya, makanya. Ya kan. Itu untuk ukuran big body running back emang kurang gitu. Kurang banget ya kan. Tapi kemarin lawan Patriots bagus banget. Bagus banget ya. Makanya ada apa ini dengan mungkin apa Patriots memberi kesempatan gitu ya Iya. gitu. Thanksgiving. Breaking game saya. Terus kalau di defense-nya Titans sebenarnya Titans juga sempat bikin sack-nya banyak ini. Tapi sack-nya kebanyakan dibagi-bagi gitu. Thanksgiving juga nih. 1, 2, 3, 4. Banyak yang setengah Iya, sack-nya. banyak yang setengah nih. 4 Bareng-bareng. sacks ya kalau nggak salah ya. 4 sacks bukan sih? Coba Dua. Coba di Ya 4. Coba di scroll ke bawah tim berapa? Ya 4 sacks ya. Yep. 4 sacks tapi nggak bikin turnover ya sayang sekali untuk Titans. Nah, Mereka juga kemarin Texans berbarengan dengan ini ya, founder dan owner yang mereka yang meninggal. iya, untuk menghormati foundernya yang Bob McNair kemarin ya. meninggal, Bob McNair ya. Nah, kalau menurut lo walaupun Colts-nya lagi bagus nih, apakah Texans bisa memenangkan NFC? AFC. Maaf, ini gue nggak fokus gara-gara Steelers kalah nih. AFC South, kalau betul? Bisa sih karena Walaupun Colts bagus. walaupun Colts bagus karena kan rekor juga pertama masih bagusan Texans. And then menurut gue tahun ini nggak diganggu cedera, jadi menurut gue kekompakan masih sama dari awal sama ya. musimnya. Apalagi tahun lalu kan sebenarnya Watson tuh bagus banget, cuman Iya. endingnya gara-gara ACL. Dan oke. musim ini proven bahwa emang dia tuh quarterback bagus. Nah, gue sempat nanya juga di Line Square. Nah, gue juga mau nanya ke lo, apakah Texans ini bagus karena defense-nya yang bagus, offense-nya bagus, schedule-nya bagus, atau kombinasi semuanya? Schedule gue belum merhatiin sebenarnya. Schedule Emang dia kalau gampang, lumayan gampang ya. Texans emang lumayan gampang. Iya, cuman emang kombinasi semuanya sih. Kombinasi Dan semuanya. bukti nyata aja kalau emang Watson tuh kan tahun lalu sebelum cedera diomongin banget tuh. Iya. Ini kayaknya bakal jago banget, ternyata bener. Dia emang gonna be bagus sih. Oke. Bright future lah buat Houston. Oke. Nah, itu dia ulasan kita ya di week 12. Nah, terus seperti biasa kita bikin prediksi mingguan di Instagram. Nah, ternyata masih ada satu orang yang benar. Aduh, nih gue... Ini gimana nih Tufel sama Fadil Ohio nih. Kita selalu kalah mulu di week. Sempat 1 week doang yang gue bagus. Nah, ini kita sudah terhubung ya Pak Produser sama satu pemenang ini. Jadi kita break dulu, kita bakal nyambung ke pemenang yang bikin prediksi ya. Stay tune. Ya, ini kita habis break ya. Kan tadi gue udah bilang walaupun week 12 banyak yang ngaco juga prediksi, ternyata masih ada satu orang yang lebih bagus daripada kita bertiga. Tetap ya? Cuman sekali doang, 1 week doang bener ya nih kita. Nah ini kita kehadiran satu orang yang membuat prediksi lebih bener 1 ya? 2 ya? Lebih bener 2 dari. Lebih bener 2 daripada daripada para podcaster ini. Namanya Colby ya. Halo Bro Colby. Halo Bro. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, nah ini kalau boleh tahu lu fans apa nih? Kenapa? Fans apa nih lo di NFL? Chiefs. Kansas City Wih, Chiefs. Kansas City Chiefs ya yang sekarang lagi Lagi first seat hot. ya, lagi hot banget ya walaupun bye week ya. Kan sekarang Iya, week 12 lagi bye ya. Nah, Iya, lagi bye week hari. ini kalau menurut lo nih Chiefs bakal pertahanin first seat gak? Kan sekarang second seatnya ada Patriots nih. Timnya si Iya. Agi nih sebelah gua. Nah, apakah Chiefs masih bisa pertahanin first seat? First seat masih memungkinkan, cuman ada beberapa lawan yang di week-week berikutnya tuh agak tricky, kayak Ravens. Oke. Sebel akan lawan Ravens, lawan Seahawks, masih akan lawan, dan Chargers di penentuan apakah peringkat 1 atau peringkat 2, karena gue sendiri belum fix banget nih apakah bakal first atau second di AFC South ya kalau nggak salah. AFC South ya? Iya, tapi setidaknya bakal lawan 2 kali Raiders. AFC West maksud gue. AFC West. Iya, South iya. ada Texans saya benar-benar. Deal tapi seenggaknya Chiefs Bedanya lawan cuma Raiders 2 kali. satu ini kan, satu match doang, jadi Iya.
kalau bisa menang lawan Chargers, nah kayaknya sih bisa first seed. Tapi kalau kalah, nah mungkin bahkan bisa fifth seed mungkin. Oke. Kenapa tadi Bro Agi? Dia lawan Raiders belum ketemu, which is kan satu divisi tuh. Iya. Berarti masih 2 kali lawan Raiders. Ya, udah ada 2 guarantee win kayaknya. Udah Iya. booking win 2 ya berarti ya. Udah 2 ya. Kalau Chiefs ya. Kalau lawan Raiders mah. Nah, berarti yang tricky itu ini ya sisanya sebenarnya ya. Iya. Sisanya Ravens, Chargers, Chargers, ya. Seahawks ya. Ini menurut Seahawks. Seahawks kan Seahawks. iya kalau Ravens kan ada Lamar Jackson Iya. kan udah 2 win streak bisa ngobrak-ngabrik defense Chiefs karena Lamar Jackson suka lari-lari ya. Iya, dan gue justru takutnya defense-nya Ravens kan dia the best defense di NFL kan so far. Dan kalau Lamar Jackson, soalnya gue baru dengar berita di NFL tadi Eric Berry udah mulai latihan lagi. Jadi mungkin defense-nya mungkin bisa, kalau dia udah mulai latihan lagi nih di pekan ini mungkin di lawan Ravens sudah bisa main. Oke. Kalau Chargers ya. Ini menarik lawan Chargers nih. Iya, Chargers Chargers kan rekornya bagus tapi secara bermain belum well proven kalau dia kan. Ini bisa penentuan sih game ini menurut gue. Apakah Chargers beneran jago atau kemarin rekornya aja yang bagus. Iya, atau mungkin ya memang kemarin Chargers ya bagus karena Cardinals ya gitu. Ya, gitu juga. Nah, sama Seahawks juga ya. Seahawks kan karena masih ada kesempatan playoff mungkin bisa all out ya. Ya. All out lawan Chiefs ya. Nah, Iya. terakhir nih kalau menurut lo apakah Chiefs masuk Super Bowl 53? Mungkin kalau bisa kalian Steelers kali ya. Oke. Patriots nggak dianggap nih. Gimana ya, Chiefs itu agak balak kalau lawan Steelers soalnya. Kecuali mungkin match belakangan kan di beberapa playoff kan Chiefs tuh kalahnya sama Steelers lagi. Bukan mengecilkan Patriots, cuman balaknya tuh sama Steelers biasanya. Oke. Nah, tapi apakah menurut lo kesempatan Chiefs buat main di Super Bowl 53 gede apa kecil nggak menurut lo? Kalau dari gue sih cukup besar, apalagi lagi on fire, kecuali mungkin tiba-tiba lawan Ravens tiba-tiba Mahomes-nya cedera kan berarti. Iya. Kalau misalkan timnya sama plus Eric Berry, menurut gue chance-nya besar. Oke. Nah, Bro Colby ada di daerah mana nih kalau boleh tahu? Daerah Tendian. Berarti Februari ikut nobar nggak Super Bowl 53? Kemarin gue nggak sempet tuh bro. Wah, yang Februari datang lah nobar buat Super Bowl 53. Katanya bukannya di tanggal 24 ya, 24 di The Hoy kalau nggak salah ya. Oh itu. Ada kan ya, ada nobar yang itu ya, sempat gue dengar ada rencana nobar ya. Oh itu nanti 24 Desember nanti, itu kita mau omongin dulu. Biasanya tuh kalau 24 Desember nanti week 16 ya? Week 16, karena itu 24 Desember kan cuti bersama tuh. Iya. Nah, kalau Super Bowl Februari datang nggak? Tergantung Chiefs main atau enggak sih. Tapi datang aja kan. Abisnya kemarin aja pas Super Bowl 52 aja, wah ramenya udah parah banget walaupun ya. Kata Pak Produser berarti nggak datang gitu. Tapi usahain datang lah ya. Iya, oke siap. Oke deh kalau gitu. Thank you Bro Colby udah join. Sama-sama. Dan kita break dulu sebelum kita closing ya. Oke, balik lagi abis break tadi telepon sama fans Chiefs ya, yang kemungkinan besar bisa dapat first seat ya. Ya. Oke, nah jadi kan ini kan kita akhirnya menembus angka 300 member Lion Square ya, weh. Selamat buat kalian semua yang join di Lion Square. Nah, kita bikin giveaway nih. Giveaway topi yang rekornya sama kayak Browns. 461. Topinya Packers. Nah, itu sebelumnya kan kita sempat kebingungan nih. Ini kita dapat banyak topi, cuman kita kan ini kan tetap we the people ya. Tetap kita harus berorientasi kepada para penonton. Nah, kita minta voting terus antara topi Bengals sama topinya Packers. Nah itu udah neck to neck ya. Mungkin yang satu karena topinya mahal, satu topinya murah mungkin kayak gitu ya. Nah tapi yang banyak voting itu topinya Packers. Nah terus kan kita bikin giveaway kompetisi
prediksi apakah Packers menang atau kalah. Ternyata Packers kalah dan kita mengundi siapa yang pantas mendapatkan topi Packers yang menjawab Packers lose ya. Nah, setelah kita undi, kita dapat 3 pemenang nih. Nah, ini nih kita udah dapat ini nih kandidatnya nih dari Pak Produser setelah kita validasi juga ya. Nah, ini kita sebutin satu-satu ya. Nih. Jadi tuh, iya, pemenangnya 1 cuman kita sebutin 3-3-nya ya. Nah, 3 kandidat. Jadi tuh yang pertama si ini yang di fantasy udah gak ngerti lagi gue jelek. Si Pickle Rick ya. Cuman Pickle Rick udah pernah menang nih. Udah pernah menang. Duh, maaf nih ya kalau udah pernah menang. Kita harus adil. Nah, yang kedua ini ada si namanya kalau di Line Square Koka. Cuman Koka gak aktif nih. Kita maunya yang lebih maaf ya kalau kita nggak sempat bilang di regulasi ya. Cuman kita harus mengapresiasi orang-orang yang sering banget chatting karena itu berarti dia nggak sider berarti ya. Nah, jadi kita udah berunding satu sama lain ya. Yes. Nah, kita sudah memutuskan ini dia pemenangnya nih. Ini dia nih. Kurang deket Del. Nih. Gua deketin nih. Yang di kameranya Agi nih. Oke. Nah, itu dia pemenangnya. Jadi yang dengerin harus nonton YouTube. Apalagi yang buat yang menang ya. Tapi abis ini kita mention pemenangnya nggak? Apa dia nonton sendiri? Tapi udah ada kontak via DM. Udah ya? Belum, nanti ya? Oke. Nah, selamat buat yang menang ya. Jadi nanti kita bakal kontak via DM. Nah, terus Madden NFL masih ada di lu? Masih Masih ada. Di mana tuh? Di mana tuh CD-nya tuh? CD Blu-ray, maaf. Nah. Ini punya lu. Nah. Ini. Jadi kan week kemarin gue udah bilang kita kalau udah 1,000 followers di Instagram kita mau giveaway ini nih. Nih lagi nih. Lu lihat nih, ini masih mengkilap berarti masih diplastikin nih. Segel. Masih disegel. Nah, Masih disegel. untungnya untuk update sekarang udah 885 ya followers. 888. Wah, angka cantik sekali 888. Nah, berarti udah 112 followers lagi. Jangan lupa kalau udah 1,000 followers nih kita bakal giveaway hadiah terpanas musim ini. Lumayan buat lo yang punya konsol PS4 gak usah beli-beli lagi, yang gak punya langsung jualin. Lumayan duit buat lo beli. Atau buat latihan buat ngalahin Tufel dan gue. Oh iya, bisa boleh. lo bisa latihan ini buat ngalahin Tufel sang juara Madden turnamen minggu kemarin ya. Lumayan. Nah, ini kita masih simpan dulu ya. Jadi jangan lupa ajak temen lo yang nonton NFL yang masih nggak tahu ternyata ada NFL di fans Indonesia atau yang main flag football yang kemarin college ball siapa yang menang? Oh iya, selamat buat ITS ya yang kembali menjuarai college ball. Nah, ajak-ajak semua yang main flag football dan yang mungkin penasaran itu mainnya apa sih? Apa sih main hand egg? Robocop. Hand egg Robocop. Aduh, hand egg. Nah, Keren sih hand egg Robocop. Keren. Bisa ntar kalau misalnya tackle, gak usah tackle, tembaknya door gitu ya. Nah, itu dia ulasan kita di week 12. Terima kasih udah nonton dan dengerin. Terima Jangan kasih. lupa seperti biasa follow di sosial media kita di Twitter dan Instagram @NFLFansIndo. Terus kalau lo mau ikutan ngobrol sama kita seru-seruan sama penggemar NFL di Indonesia, lo bisa join di Line Square. Lo buka line lo, terus buka Line Square, ketik NFL Fans Indonesia, nanti ada hasilnya, klik, terus join. Abis join swipe ke kiri, nanti chatnya yang 300 orang. Nah lo nanti masuk bisa ya say hi dan perkenalan gitu lah. Terus lu bisa ngobrol-ngobrol. Nah, buat yang dengerin ini audio only di Spotify langsung follow, nanti kalau misalnya ada postingan terbaru langsung kita upload, nanti lu langsung dengerin episode terbaru. Buat yang nontonin di YouTube jangan lupa subscribe, terus hidupin notifikasi. Abis itu
share ke teman-teman lu yang nonton NFL ya. Spread the words. Spread the words supaya NFL makin meningkat ya di Indonesia dan Amin. menyebar virus-virusnya ya. Nah, oh iya, tadi ada pesan dari Pak Produser. Terima kasih buat Kak apa Om. Aduh kan saya masih cilik. Ya terima kasih buat Om Om Andi Prambors yang sudah menyumbang ya. Menyumbang ini nanti abis ini lu bakal dengerin ya. Di awal juga. Di awal juga ada ya. Nah, Di awal tadi ya, ya, maaf. Di awal udah dengerin ini kenapa beda banget ini? Berarti sebenarnya podcast itu sudah meningkat kualitasnya ini. Nah, terima kasih Om Andi Prambors nyumbang sound voice ya buat kita. Suaranya. Voice Ya, over. Voice over. Berarti sekalian lah promosi kita di Prambors. Nah, terima kasih udah dengerin dan nonton ulasan week 12. Stay tune buat ulasan week 13 ya. Terima kasih telah mendengarkan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.